Nah, kemudian yang terakhir yang diatur oleh Islam adalah adanya kewajiban negara untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh negara agar kekayaan itu sampai ya kepada masing-masing individu. Ya, nanti akan dipastikan, Pak. Ya, ada petugas negara yang akan memastikan bahwa orang-orang yang tidak mampu, ya kaum duafa, ya kemudian 8 golongan para mustahik, ya mereka dipastikan harus menerima distribusi kekayaan negara, ya sehingga benar-benar kekayaan negara itu terdistribusi secara merata dan adil. Ya, tidak hanya berdasarkan angka, tidak berdasarkan angka, tapi berdasarkan kondisi real. Ya, kondisi real di lapangan. Ya, akan ada nanti petugas-petugas yang disebut dengan amil, ya, petugas negara yang akan memastikan terdistribusinya harta negara di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi sebagai kaum muslimin kita harus mengimani bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terbaik, yang memberikan keadilan ya bagi manusia. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah ada perbedaan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Ya, kalau ilmu ekonomi itu hanya bicara tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan produksi, ya, bagaimana memproduksi barang atau jasa, ya, atau juga bagaimana meningkatkan kualitas produksi, bagaimana menciptakan sarana-sarana produksi, ya, bagaimana menciptakan mesin-mesin produksi yang canggih misalnya, atau bagaimana mendistribusikan hasil-hasil produksi, ya, ini semua adalah ilmu ekonomi, ya, atau bagaimana menyusun target-target supaya hasil-hasil produksi bisa optimal ya di dalam pemasarannya misalnya, ya yang pernah saya jadikan contoh bagaimana Korea dan Cina itu berhasil mengalahkan ya atau menggeser dominasi Jepang dalam menguasai produksi-produksi teknologi ya di dunia misalnya, ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan yang kita sebut dengan ilmu ekonomi, ya, bukan sistem ekonomi. Dan ini hukumnya mubah, hukumnya boleh untuk diambil, ya, diterapkan dan dipraktekkan, ya. Karena ini hanya terkait dengan persoalan teknologi, ya, tidak ada nilai-nilai akidah, tidak ada yang terkait dengan pandangan hidup, ya, tidak ada yang terkait dengan hadoroh kalau bahasa Arabnya. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi, ya. Kalau terkait dengan yang disebut dengan sistem ekonomi, ini ada hal-hal yang terikat dengan hukum-hukum syariat, ya, di mana di luar ekonomi Islam, ya, di luar sistem ekonomi Islam, hal ini tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Kita tahu bahwa di luar sistem ekonomi Islam itu ada sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, ya. Ada asas-asas yang di dalam sistem ekonomi Islam ini tidak ada di dalam sistem ekonomi yang lain. Ya jelas berbeda karena sistem ekonomi Islam itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Sehingga di situ ada hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat yang dimaksud adalah dalam 3 persoalan. Ya, yang pertama adalah persoalan kepemilikan. Yang kedua adalah persoalan bagaimana mengelola dan mengembangkan kepemilikan. Ya, kemudian yang ketiga bagaimana negara mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan negaranya untuk rakyatnya, sehingga rakyat akan benar-benar merasakan keadilan, ya, sehingga kekayaan negara itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, ya. Nah, ini 3 hal yang di dalam sistem ekonomi selain Islam tidak diatur, Pak, ya. Nah, Islam mengatur hal ini agar benar-benar tercipta satu keadilan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Pertama soal kepemilikan. Ya, di dalam sistem ekonomi Islam dikenal ada 3 sifat kepemilikan. Yang pertama adalah yang disebut dengan kepemilikan individu. Ya, ini kita tahu kepemilikan individu ini ya terkait dengan barang-barang individu, ya, rumah, mobil, uang, ya, tanah dengan luas tertentu,
ya, atau kendaraan, handphone, ya, alat-alat apa namanya yang terkait dengan teknologi pribadi atau teknologi rumahan, ya, dan seterusnya. Nah, ini kepemilikan individu. Nah, dalam hal ini Islam mengatur bagaimana sebab-sebab kepemilikan itu, ya, sebab-sebab kepemilikan itu di dalam hukum Islam atau dalam sistem ekonomi Islam, ya, bisa melalui jual beli, ya, atau bisa melalui bekerja, ya, menghasilkan sesuatu, atau bisa mendapatkannya dari hibah, ya, secara cuma-cuma dia mendapatkan dari pihak lain, ya, atau dari negara, ya, sewaktu-waktu negara bisa memberikan beberapa barang secara cuma-cuma kepada rakyatnya, ya, atau berasal dari sedekah, ya, dari warisan. Nah, ini adalah sebab-sebab kepemilikan yang kemudian kepemilikan itu dimiliki oleh individu. Nah, tapi istilah kepemilikan ini berbeda dengan sistem ekonomi selain Islam. Ya, kepemilikan dalam sistem Islam itu artinya adalah izin, ya, dari pembuat syariat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, ya, atau kepada kelompok-kelompok masyarakat atau kepada negara untuk memanfaatkan suatu barang. Ya, karena dalam Islam yang harus kita imani adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hak milik yang sesungguhnya itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami dan apapun yang kita miliki ini semuanya adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah kepemilikan itu di dalam Islam maknanya adalah izin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada individu atau kepada kelompok masyarakat atau kepada negara untuk memanfaatkan suatu barang. Nah, tadi sudah kita jelaskan mengenai kepemilikan individu. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Ya, jadi ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dimiliki oleh individu, ya, karena itu milik bersama umat, milik bersama manusia, ya, milik bersama masyarakat. Ya, dalam hal ini dalilnya adalah ketika baginda Nabi bersabda, ya, al-muslimuna, dalam redaksi yang lain ada an-nas, ya, jadi an-nas atau al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Ya, kaum muslimin, ya, atau manusia itu berserikat, ya, atau bersama-sama, ya, dalam kepemilikan atas 3 barang. Yang pertama adalah al-kala. Kala itu padang rumput, ya, secara bahasa artinya padang rumput, tapi maknanya adalah seluruh kekayaan alam yang ada di atas permukaan bumi. Ya, hasil-hasil hutan, hasil apa yang terkandung di dalam perbukitan, ya, di padang rumput, ya, perkebunan dan seterusnya, ya, yang luas itu adalah milik bersama umat, ya, milik bersama manusia. Ya, yang kedua adalah alma. Ya, alma ini maknanya adalah air, tapi maksudnya adalah sumber-sumber, ya, air yang ada di perut bumi dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalam lautan, danau, ya, samudra yang kekayaan itu nilainya luar biasa. Itu semua adalah milik umum. Ya, tidak boleh didominasi oleh individu, ya, oleh sekelompok kecil manusia, atau dalam bahasa kita tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing. Ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah an-nar. Ya, an-nar maknanya api, tapi maksudnya di sini adalah sumber-sumber energi. Ya, sumber-sumber energi termasuk bahan bakar, emas, perak, mineral, batu bara, nikel, ya, dan sejenisnya. Itu semua adalah milik bersama. Ya, tidak boleh dikuasai oleh swasta. Ya, jadi ada kepemilikan umum di sini. Nah, lalu bagaimana cara untuk kemudian itu bisa dinikmati oleh umum? Negara punya kewajiban untuk mengelola. Ya, negara punya kewajiban untuk mengelola, lalu hasil dari pengelolaan itu hasilnya akan dirupakan dalam bentuk-bentuk fasilitas umum. Ya, seperti, ya, infrastruktur, ya, pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan rumah sakit, ya, pembangunan gedung-gedung sekolah. Ya, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, ya, kebutuhan umum.
Ya, itu kepemilikan yang kedua. Ketiga, ada yang disebut dengan kepemilikan negara. Ya, nah kepemilikan negara ini adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin. Jadi sebenarnya kepemilikan negara ini hak kaum muslimin juga, ya seluruh warga yang ada di bawah negara Islam tentunya. Ya, nah ini akan dikelola oleh negara. Ya, yang termasuk dalam kepemilikan negara ini apa? Misalnya hasil pengumpulan zakat, ya hasil pengumpulan zakat nanti akan dibagikan oleh negara berdasarkan ayat-ayat Allah, ya di mana ini akan didistribusikan kepada 8 golongan, ya 8 asnaf yang mempunyai hak untuk menerima zakat ini. Lalu orang-orang kafir dapat apa? Orang-orang kafir dapat dari jizyah. Ya, negara akan memungut jizyah dari orang-orang kafir untuk dikembalikan kepada orang-orang kafir yang tidak mampu. Ya, termasuk kemudian kepemilikan negara ini adalah yang disebut dengan pajak atas tanah kharaj. Ya, pajak tanah kharaj. Tanah kharaj ini maknanya adalah tanah taklukan, ya tanah yang sebenarnya awalnya dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya, tapi ketika kemudian itu sudah dibebaskan oleh umat Islam, ya pemiliknya tidak dipaksa masuk Islam, ya tapi dia punya kewajiban untuk membayar yang disebut dengan doribah, ya atau pajak yang disebut dengan pajak tanah kharaj. Ya, kemudian sumber kepemilikan negara yang lain ada ghanimah. Ada harta yang berasal dari orang-orang murtad dan juga harta dari orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Ya, jadi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris, dia sebatang kara, ya nggak punya keluarga, nggak punya saudara, ya. Kalau dia meninggalkan warisan, ini akan diambil alih oleh negara, ya, untuk kemudian dikembalikan atau dimanfaatkan untuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan dari negara. Ya, nah ini 3 kepemilikan, Pak. 3 jenis kepemilikan yang di dalam sistem ekonomi selain Islam, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme ini tidak dikenal. Maka kalau kita lihat hari ini bagaimana sistem kapitalis, ya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme itu berlaku seperti hukum rimba. Ya, yang kuat yang menang, yang kuat bisa menguasai kekayaan alam, ya sebagaimana yang kita tahu bahwa dari seluruh kekayaan alam ini 90%-nya itu dikuasai oleh 5% orang, ya 50% warga negara. Nah ini kan tidak adil, ya karena memang sistem selain sistem ekonomi Islam tidak mengenal, ya pembagian sistem kepemilikan ini. Nah, lalu yang kedua, ya asas yang kedua dalam sistem ekonomi Islam setelah persoalan kepemilikan tadi, Islam juga mengatur bagaimana memanfaatkan atau mengembangkan kepemilikan. Ya, jadi kalau sebab kepemilikan itu artinya adalah dari tidak punya menjadi punya, ya kan? Ini sebab-sebab kepemilikan, Pak. Ya, bisa melalui jual beli, bisa dari waris, bisa dari hibah, bisa dari sedekah, ya, bisa dari pemberian negara dan seterusnya. Nah, ini sebab-sebab kepemilikan. Lalu yang dimaksud dengan pengelolaan atau pemanfaatan atau pengembangan kepemilikan ini adalah bagaimana usaha seseorang untuk membuat hartanya berkembang. Ya, membuat hartanya bisa berkembang menjadi lebih banyak. Nah, ini juga diatur dalam Islam, ya. Jadi seseorang diperbolehkan untuk mengembangkan hartanya, ya, melalui jalan-jalan yang halal saja. Apa jalan-jalan yang halal? Bisa melalui jual beli, bisa melalui membuka usaha sewa menyewa, kontrakan misalnya. Ya, bisa melalui membuka atau mendirikan syirkah. Syirkah itu perusahaan, ya, memproduksi barang, ya, kemudian mendirikan suatu perusahaan atau usaha jasa. Ya, yang diperbolehkan, usaha-usaha yang halal, ya, diperbolehkan membuka suatu usaha, ya, badan usaha, atau melalui pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, ya, dengan luas tanah tertentu, ya, atau mendirikan suatu pabrik, industri suatu barang, ya. Nah, ini jalan yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengembangkan kepemilikan harta tadi. Nah, di sisi lain Islam melarang, ya, mengembangkan harta dengan cara-cara yang haram. Misalnya apa? Membungakan uang. Tidak boleh. Ya, riba itu jelas hukumnya haram, ya. Kemudian judi, bentuk-bentuk penipuan,
jual beli barang-barang yang haram atau membuka usaha-usaha maksiat, ya, usaha-usaha yang diharamkan. Nah, ini akan ada larangan ya dari negara untuk mengembangkan hartanya. Ya. Dan di sisi lain Islam juga mengatur, artinya mengatur bagaimana seseorang membelanjakan hartanya. Ya, jadi orang yang punya harta itu hanya diperbolehkan untuk menginfakkan hartanya di jalan-jalan yang halal saja. Misalnya untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, ya, atau memiliki hal-hal yang terkait dengan keperluan-keperluan rumahan, ya, dan sebagainya. Artinya untuk kebutuhan hidup tidak ada masalah. Nah, di sisi lain negara akan mendorong rakyatnya untuk melakukan infak, ya, membantu sesama, sedekah, dan mendorong untuk berpartisipasi ketika ada misi jihad fisabilillah. Ya, nah, jadi ya sebagaimana yang kita tahu lah, ya, ada mengeluarkan harta di jalan yang halal dan ada yang haram. Ya, kalau yang haram ya jelas tidak boleh. Ya, seperti misalnya membeli minuman keras, membeli narkoba dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir yang diatur oleh Islam adalah adanya kewajiban negara untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh negara agar kekayaan itu sampai ya kepada masing-masing individu. Ya, nanti akan dipastikan, Pak. Ya, ada petugas negara yang akan memastikan bahwa orang-orang yang tidak mampu, ya, kaum duafa, ya, kemudian 8 golongan para mustahik, ya, mereka dipastikan harus menerima distribusi kekayaan negara, ya, sehingga benar-benar kekayaan negara itu terdistribusi secara merata dan adil. Ya, tidak hanya berdasarkan angka, tidak berdasarkan angka, tapi berdasarkan kondisi real. Ya, kondisi real di lapangan, ya, akan ada nanti petugas-petugas yang disebut dengan amil, ya, petugas negara yang akan memastikan terdistribusinya harta negara di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya kira itu ya yang bisa kita ambil sebagai ringkasan dari sistem ekonomi Islam.